Puji Tuhan, pada siang hari ini kami akan mengumumkan ibadah kita akan dimulai pada tanggal 5 Juli. Tentunya di dalam ibadah ini kita juga harus jaga jarak ya, menurut apa peraturan daripada pemerintah. Sebab itu saudara jangan lupa memakai masker ya di dalam ibadah, kecuali pelayan-pelayan. Dan ibadah dimulaikan jam 8:30 pagi yang pertama, yang kedua jam 10 pagi. Tentunya saudara ingin diberkati oleh Tuhan, sebab itu mari kita sama-sama beribadah kembali disertai dengan perjamuan suci ya. Puji Tuhan. Dan juga bagi anak-anak sekolah minggu ada ibadah online yang akan dimulaikan jam 1 siang. Anak-anak boleh melihat tentunya di rumah masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali di dalam kasih Kristus. Mari kita mulai ibadah kita, ibadah hari Minggu kita, untuk kita boleh ucap syukur kepada Tuhan. Sebab Allah selalu menyertai bagi kehidupan kita hari lepas hari, yang tiada terkurangnya dalam kehidupan kita. Mari baik di rumah maupun di gereja, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bahwa janganlah kita takut, karena Tuhan selalu menyertai bagi kehidupan kita. Bapa, sentuh hatiku.
pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Haleluya Yesus, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapakku Yesus, Bapa, haleluya, menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk rencana hati. Bentuklah kami Tuhan. Haleluya, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Ubah hidup menjadi yang baru.
dikenal dengan kasih-Mu Yesus, yang tidak pernah berhenti mengasihi kami setiap umat-Mu Tuhan. Untuk semua orang yang percaya kepadamu Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami selalu mengucap syukur. Allah berikan kesempatan kami untuk boleh kami beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, hati kami untuk selalu rindu menyembah-Mu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Urapi dalam ibadah kami Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pastinya salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bagi yang di rumah maupun yang di gereja, kita mengucap syukur kalau kita boleh berada hingga pada saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebagai anak Allah, hidup kita karena hidup ajaib. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini, hidupku ajaib. Tuhan, jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Haleluya. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Amin. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Jadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Amin saudara. Angkat pujian ini dengan penuh sukacita, sebab kita punya Allah yang luar biasa, Yesus, Yesus. Amin. Hidupku ajaib. Banyak yang telah Engkau lakukan di dalam hidupku, ya Tuhan. Jiwa yang menyadari kebaikan-Mu pasti akan bersuka sepertiku. Haleluya. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Amin. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan, Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Kau yang menjadikan, Kau yang menjadikan hidupku ajaib. Syukur padamu Tuhan, hidupku ajaib. Hidupku ajaib. Hidupku ajaib. Amin. Puji Tuhan. Hidupku ajaib sebab kita anak Allah. Jangan pernah takut menghadapi jalan ke depan, tapi kita percaya karena kiri kanan kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Amin saudara. Puji Tuhan, kita kepujian ini, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya, yang malam ingat Tuhan.
kasih. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, pasti pujian ini boleh menguatkan, memberkati bagi kita semuanya, bahwa kehidupan kita selalu ada Tuhan, baik di kiri kanan kita. Tuhan selalu melindungi, membentengi, untuk kita boleh melangkah ke depan. Jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk selalu menguatkan iman kita, iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kehidupan kita. Baik itu masa depan kita, usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, Tuhan boleh selalu menyertainya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hanya bisa mengangkat tangan kepada Tuhan sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita yakinkan iman kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Amin Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh Tuhan pelindungku, mari kita angkat bersama-sama suara kita. Kita serukan nama Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Berfirmanlah Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu siraman firman-Mu Yesus, beri berkat kekuatan rohani kami Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, kami beriman Yesus. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
firman Tuhan pada pagi hari ini. Pujian bagimu Tuhan, untuk menyenangkan lewat pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami. Glory Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya Tuhan di tengah firman-Mu diberitakan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu, biarlah lidah bibir hamba-Mu boleh menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami, menguatkan setiap kami. Haleluya. Bahkan membangun kembali setiap iman kami yang mungkin mulai lelah dan mulai capek Tuhan. Tuhan, Glory Yesusku. mari Roh Kudus, Engkau juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Berikan kami hati seorang hamba, untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara-saudara sekalian, kembali kita akan beribadah. Mari persatukan hati kita, walaupun kita terpencar-pencar. Saudara ada di rumah masing-masing dan kami ada di gereja. Tapi mari kita persatukan hati kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan puji-pujian kita. Betapa kita sangat memerlukan Tuhan itu. Saya katakan sangat. Karena tadi kita katakan, begitu kita yakin kepada Allah, bahwa Dia akan memberikan kemenangan. Dia akan bertindak memberikan kemenangan. Kalau kita yakin kepada firman-Nya, Dia juga yang memberikan keamanan buat kita. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Tetapi banyak kali dalam kehidupan kita melupakan hal ini. Saya katakan kita melupakan hal ini. Mari coba, saya ingin mengajak kita semua, kita boleh ada bersama-sama menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Oleh apa? Saya ingin kita lebih mengerti lagi agar kita lebih menghargakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mengajak saudara membaca dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9 kita baca. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah, yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Oh haleluya. Luar biasa saudara ya. Kalau kita renungkan ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikurniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Luar biasa. Rencana Tuhan itu
sudah sejak dahulu. Timbulkah dalam hati kita, mengapa Tuhan dari sejak dulu sudah menyiapkan panggilan yang kudus buat kita untuk keselamatan kita. Luar biasa kasih Allah itu ya. Jadi kalau kita ada menyebut diri kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, itu bukan oleh perbuatan kita. Semua karena kasih karunia daripada Allah. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Itu yang paling penting kita perhatikan. Banyak kali, ya saya katakan banyak kali, orang hanya mau mendengar janji-janji Allah. Ya, pemeliharaan Allah, berkat Allah buat kita. Tetapi marilah kita merenungkan mengapa dan mengapa Allah begitu mengasihi kita. Supaya apa? Supaya timbul rasa syukur yang tiada hentinya dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi betul-betul orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Janji Allah tetap selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia tetap menganggap saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah, bahkan seluruh umat manusia berharga di matanya. Itulah sebabnya dia mau senantiasa memanggil dengan panggilan yang kudus. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Dia tidak ingin seorang pun yang binasa. Dia ingin semua manusia ini berbalik dan bertobat kepadanya. Luar biasa kasih Allah. Kalau kita manusia, orang sudah berbuat dosa, kita akan katakan, biarkan saja, itu maunya dia. Tapi tidak dengan Allah. Sampai langkah terakhir, Allah tetap mengelurkan tangannya, memanggil orang untuk berbalik dan bertobat. Luar biasa, ya itu harus kita mengerti, saudara. Kita harus mengerti sekali. Saya ingin kita mendalami siapa yang memanggil kita itu. Ya, kita membaca dalam Kolose 1 ayat 15 dengan judul keutamaan Kristus. Sekali lagi saya katakan, keutamaan Kristus. Ayat 15 mengatakan, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Luar biasa. Dia inilah yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Luar biasa, saudara. Ayatnya 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Luar biasa. Luar biasa, maha besar, maha kuasa. Ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Catat, dialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Kristus. Luar biasa, saudara ya. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi
memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Sekarang telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita melihat saudara, kita melihat siapa Yesus yang utama dalam segala sesuatu yang utama. Tetapi yang perlu kita perhatikan saudara, yang perlu kita perhatikan, walaupun dia yang terutama dalam segala hal, baik di bumi, baik di sorga, tapi dia tetap menganggap manusia yang adalah ciptaannya sendiri berharga di matanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Menjadi sasaran yang utama dalam kasihnya. Luar biasa kalau kita pikir. Ya, kalau orang sudah berkuasa, orang mau apa, buat apa bercapek lelah. Tapi manusia tetap berharga di matanya. Walaupun sudah jatuh dalam dosa, tangannya tetap terulur. Dia senantiasa menyuarakan panggilannya yang kudus. Berbaliklah dan bertobatlah. Bukan hasil perbuatan dari manusia, tapi semua karena hasil jeripaya Tuhan. Luar biasa. Karena manusia berharga, dia mau mengorbankan dirinya. Pengorbanan ini luar biasa. Saya dulu masih muda, kurang mengerti apa sih. Tapi ini pengorbanan yang utama dari segala sesuatu. Sehingga punya kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi. Walaupun banyak. Itu luar biasa saudara. Dia masih sempat mengutamakan manusia. Walaupun manusia banyak yang mendurhaka, masa bodoh dan segala apa, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi tetap dia jadikan manusia yang utama dalam hidupnya. Sehingga dia mau mengorbankan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Ini yang perlu kita renungkan mendalam, kita sadari mendalam. Coba kita masing-masing merenungkan, baik yang di rumah, renungkan siapakah diri kita ini. Sampai begitu berharga di mata Allah. Menjadikan kita utama dalam usaha penyelamatannya. Siapa kita ini? Kalau kita sudah mengerti, saudara. Kalau kita sudah mengerti, siapakah kita ini? Dan siapa, tadi kita sudah baca, siapa yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus? Yang utama dalam segala sesuatu, baik di sorga, baik di bumi. Tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menjadikan manusia yang utama dalam dirinya. Sasaran penyelamatannya. Agar semua, ya, tadi dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kasih yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Harusnya timbul di hati kita. Yesus yang utama baik di sorga dan di bumi. Tapi tetap menganggap kita yang utama dalam sasaran kasih-Nya. Apa yang timbul di hati kita? Saya ingin bertanya, kalau Yesus menganggap kita yang utama, untuk keselamatan kita, dia mau berkorban nyawa, bukan berkorban tenaga, tapi nyawa.
cerita kayu salib kalau kita baca, ya. Tidak pernah dia berbuat dosa. Bibir mulutnya tidak pernah mengeluarkan dosa. Tapi orang membenci dia, mengincar dia, menangkap dia, menyiksa dia, dan menyalibkan dia. Tapi kasih Yesus tidak berkesudahan. Sampai saat sekarang tetap panggilannya yang kudus tetap tersalur buat siapa saja. Kalau kita hanya manusia biasa, bisa menjadi yang utama buat sasaran Yesus supaya kita kembali kudus. Bagaimana perhatian kita kepada Yesus? Bagaimana anggapan dan penghargaan kita kepada Yesus? Itu yang ingin saya katakan, saudara. Apa yang harus kita lakukan kepada Yesus? Kita melihat janji-janji banyak orang, senang sekali dengan janji Allah. Janji Allah itu tetap. Tapi bisakah kita terima janji Allah itu? Bisakah seorang pendusta menerima janji Allah itu? Saya katakan tidak. Mengapa? Kalau kita baca Matius 5 ayat 37. Katakanlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Selebihnya ya dari itu berasal dari iblis. Apakah iblis menerima janji Allah itu? Itu hal kecil. Bukan tindakan menyakiti orang, merugikan orang. Tetapi hanya dengan berkata iya di atas tidak. Yesus katakan itu berasal dari iblis. Hal kecil saja. Dari muda saya baca itu. Luar biasa. Jadi bukan memukul orang, meludahi orang, tapi hanya karena diri kita sendiri toh. A kita bilang B, B kita bilang A. Tidak berkata jujur. Itu berasal dari iblis. Apalagi perbuatan-perbuatan mencuri, membunuh, berzina, menginginkan keinginan milik orang lain. Ini cuma hal pemikiran kita saja, ucapan kita. Jadi kesucian itu luar biasa, saudara. Kesucian itu luar biasa. Banyak orang menganggap dirinya benar karena dia tidak pernah melakukan yang jahat. Tetapi sering memutarbalikkan fakta yang ada. Berasal dari iblis. Saya sejak di SMP baru belajar bahasa Inggris oleh guru saya. Saya masih ingat Bapak Hutapea sudah tua. Be honest by yourself. Jujurlah atas dirimu sendiri. Itu sampai sekarang tertanam di hati saya. Betapa pentingnya jujur atas dirimu sendiri. Kalau kita berbohong, kita membohongi diri kita. Kamu pernah lihat, saya lihat, padahal tidak pernah lihat. Coba lihat. Hal kecil saja. Saya sering ketemu ini, ya orang yang menganggap sudah rohani, bahkan dengan embel-embel di depan namanya PDT, tapi hal-hal ini masih hal kecil ini tidak diperhatikan. Tapi tetap menganggap menerima karunia Allah. Jadi mari kita sudah membaca hal ini, ya marilah kita perhatikan Yesus yang begitu utama di sorga dan di bumi, tapi masih menganggap kita utama dalam hidupnya untuk keselamatan kita. Panggilannya yang kudus tetap bergema sampai kepada akhir daripada dunia ini. Tangannya tetap terulur. Marilah kepadaku. Panggilan yang kudus. Dan kalau kita sudah
mendengar panggilan kita datang, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah dijadikan yang utama dalam kehidupan kita. Tadi nyanyian kita, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, itu iman kita. Kita menang dalam masalah apa, kita menang. Tapi bukan masalah berkelahi. Bukan masalah merugikan orang. Jadi setiap kita ingin melakukan kehendak Allah, kita akan menang. Kita aman pada saat Tuhan menjaga. Kita kuat saat Tuhan menopang. Itu kita nyanyikan. Yang di rumah tadi ikut menyanyikan. Berarti kita mempunyai keyakinan yang kokoh akan firman Allah. Dan itu harus dijaga. Itulah kehendak Tuhan. Kalau demi keamanan kita, kita bilang, Tuhan yang menjagaku. Kalau kita mampu melakukan kehendak Allah, Tuhanlah kuatku. Kalau kita menang dalam melawan kegelapan, Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Itu berarti nyanyian tadi kalau kita renungkan mendalam, Tuhanlah yang utama dalam hidup kita. Tuhanlah yang utama dalam hidup kita. Itulah maksud saya mengatakan itu. Kalau yang memanggil kita untuk hidup dalam kehidupan yang kudus, keselamatan yang kekal, adalah yang utama, tapi dia mau mengutamakan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur kita? Bukankah harus timbul di hati kita, kita mau mengutamakan Yesus dalam segala hal? Apalagi kalau Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang menjadi kehendakku. Kita nyanyikan, ku yakin saat engkau berfirman. Setiap firman Allah itu saya sering mengatakan kepada setiap orang. Banyak orang membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan, saya selalu katakan, coba ambil satu ayat firman Tuhan yang manapun juga. Renungkan mendalam. Renungkan mendalam setiap perkataan daripada Tuhan Yesus itu. Daripada Allah itu. Untuk keselamatan siapa? Banyak orang mulai menekuni, melihat. Semua firman Allah itu untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Bukan di dunia ini saja, tapi sampai ke kehidupan kekal. Itu sebabnya sering saya ulang-ulang, saudara. Ulangan 32 ayat 47. Firman itu, perkataan Allah itu adalah kehidupanmu. Itu. Jadi semua firman Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi marilah dalam hidup kita ini. Kalau kita sudah diutamakan oleh Yesus, marilah kita lebih mengutamakan Dia. Dalam setiap tarikan napas kita, setiap langkah kita, kita pandang Dia. Siapakah saya yang hina ini? Tapi menjadi utama dalam pengorbanan Yesus. Kita anggap sepele saja. Tidak berhargakah karya Yesus itu buat kita? Mari kita renungkan mendalam agar kita memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tidak bisa. Tapi kalau kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya, kita berusaha dalam hidup kita mengutamakan Dia, mengutamakan kehendaknya. Saya suka sedih. Saya katakan saya suka sedih kalau melihat orang
yang mengaku sudah menerima Kristus, sudah memakai predikat kekristenan, tapi mengabaikan ibadah itu saja sudah kelihatan. Tidak mengutamakan Yesus, tidak mengutamakan yang memberikan kita keselamatan, kekudusan. Mari kita memperhatikan hal ini. Dari itu, saudara, hal kecil saja. Hal kecil saja. Kita sering diperhadapkan oleh dunia ini kepada hal-hal mana yang kita utamakan. Kepentingan kita atau kepentingan Yesus. Saya jadi penonton. Apa yang Yesus perintahkan, tetapi apa yang dunia tawarkan. Banyak kali menjawab, saya kadang-kadang tidak mau ya. Tapi kalau saya tidak katakan berarti saya. Yeskil 3:18 ya saudara, yang membuat saya senantiasa ingin menegur karena apa? Di situ dikatakan kalau Allah berfirman, engkau tidak sampaikan kepada orang itu dan orang itu melanggar firman itu, dosanya tertanggung kepadamu. Itu ayat pegangan saya dari dulu. Tapi cara menegur itu bukan dengan tangan dipinggang, membentak-bentak, tidak. Jadi saya berusaha memberitahukan supaya dosa orang yang melanggar firman Allah tidak tertanggung kepada kita. Jelas sekali firman Tuhan itu. Maksudnya adalah supaya kita yang sudah terima firman Allah itu menjadi, Yesus katakan, jadilah terang. Jadi kalau kita tidak menjadi terang, tidak membawa firman Allah dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita, dosa orang lain tertanggung kepada kita. Baca itu, Yeskil 3:18 itu banyak. Bukan cuma 18 itu permulaan, tapi terus baca ke bawah. Jadi marilah dengan ayat-ayat yang singkat ini, mari kita mengutamakan Tuhan dalam hal ibadah, dalam setiap firman-Nya. Saya mengaku sampai sekarang banyak ayat terkadang kita tidak bisa lakukan. Tapi kalau kita mengutamakan Allah, mengutamakan Yesus dalam hidup kita, kita harus lakukan. Kalau firman Allah mengatakan, hendaklah kamu ampuni. Hendaklah engkau berbelas kasihan, berbelas kasihanlah. Banyak contoh dalam Alkitab, saudara. Masih ada waktu. Banyak contoh dalam Alkitab. Ya, Panglima Naaman disuruh oleh Elisa mandi di sungai Yordan. Dengan sombong dia menolak. Dia tidak mau. Tetapi satu bawahannya membilang, katanya, apalah cuma masuk, kotor itu sungai. Tapi setelah dia lakukan kehendak dari Elisa itu, apa yang terjadi? Dia sembuh dari kusta. Begitu juga ada orang kaya. Yesus sendiri mengatakan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Yesus dia tinggalkan, dia pergi. Padahal dia bertanya kepada Yesus, bagaimana aku mendapatkan hidup yang kekal? Yesus kasih jalan, tapi dia tinggalkan. Begitu juga Petrus, ketika dia melihat Yesus berjalan di air, dia bilang, Tuhan, bawa saya berjalan di atas air. Yesus katakan, marilah. Dia berjalan. Berjalan toh, kita tidak tahu sudah berapa jauh. Tetapi ketika matanya, hatinya, pikirannya hanyut, terbawa oleh gelombang, tiupan angin badai, dia goncang, imannya goncang, dan dia tenggelam.
Yesus masih mau tolong, saudara. Jadi marilah kita, jangan biarkan. Mari kita baca ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Nah, selanjutnya itu saya tidak baca. Mari. Jadi harus kita lakukan dengan iman yang teguh. Artinya, pendek saja, jadikan Yesus yang utama dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah menjadikan kita utama dalam karyanya, dalam pengorbanannya. Seharusnya sudah selayaknya ya kita mengutamakan Dia dalam hidup. Kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan semua. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, tingkatkan. Kalau kita lakukan, itulah rasa syukur yang paling baik. Saya kalau melihat pelayan-pelayan berlatih, sambil saya lihat, saya kontak kepada Yesus, Tuhan berkatilah mereka. Meninggalkan rumah jauh-jauh ya, bukan dekat-dekat. Dulu gereja ini jemaatnya di sekitar gereja ini, sekarang saya lihat ada yang begitu jauh, lain provinsi. Ya, ini dari provinsi Banten, ada yang dari provinsi Jawa Barat, DKI, 3 provinsi. Tanpa tahu saudara, saya berdoa Tuhan berkati mereka. Mereka sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang. Berkati mereka. Tetapi harus lebih ditingkatkan lagi. Jadikan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Itulah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menganggap kita yang utama dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan bukan hanya permainan bibir mulut. Saya ingin mengajak kita, baik yang di gereja, baik yang di rumah, nyatakan perasaan kita bahwa Yesuslah yang utama dalam hidup kita. Allah lah yang utama dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan, Yesus, aku cinta kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kau, Yesus. Aku cinta kepadamu. Kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta dengan segenap hati, dengan segenap. Oh haleluya, Yesus, tak terlalu kasihmu.
Katakanlah ini terus, tapi bukan hanya dengan permainan bibir mulut. Yesus mengasihi kita. Yesus mencintai kita. Dia lakukan segala sesuatu. Dia siapkan segala sesuatu. Bahkan nyawanya pun dia korbankan karena cintanya kepada saudara dan saya semua. Renungkan mendalam. Apa yang telah kita perbuat kepada Yesus yang mau berkorban kepada kita? Apa yang kita lakukan? Sudah selayaknya kita mengutamakan Dia. Haleluya. 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 Sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta Kau. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta Kau. Dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Saya minta Ibu Gembala maju ke depan untuk yang kuasa membawa doa bersama. Sembah berdoa bersama-sama lewat kebenaran firman Allah pada siang hari ini. Tentunya kita mencintai Dia, yaitu Yesus yang sudah menolong di dalam kehidupan buat saudara dan saya. Dia yang terutama di dalam hidup kita. Bahwa Yesus yang senantiasa mampu melakukan apapun yang kita hadapi hanya dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Kita boleh ada berdiri sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Allah yang memeteraikan di dalam setiap hati kami. Firman Allah adalah yang menjadi kekuatan buat kita semua yang ada. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja.
senantiasa kita tetap berpegang di dalam kebenaran firman Allah. Karena firman Allah adalah iya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Allah yang memberkati kami semua yang ada pada siang hari ini, baik yang ada di rumah. Kiranya Allah yang mau bekerja, Allah yang memberkati di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha, pekerjaan semua anak-anak-Mu. Kiranya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan anak-anak-Mu pada siang hari ini. Engkau berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur bahwa Allah itu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai saat ini. Kalau kami ada karena anugerah dan berkat yang dari Engkau memelihara di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu pada siang hari ini. Kami senantiasa tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kemelut apapun yang dihadapi di dalam hari-hari ini, tolong kami Tuhan, kuatkan kami, hancurkan segala apapun yang mengganggu, merintangi di dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap melihat kebesaran Allah itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih, makasih, berikan hikmat akal budi kepada bapak-bapak pemimpin kami. Nantiasa kami boleh tetap damai sejahtera, sukacita yang dari Allah memelihara di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu pada siang hari ini. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah, kasih sayang, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.